Pertama-tama terimalah salam Buddhis Daisel. Namo Buddhaya. Amitabha. Sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Buddha, marilah kita bersama-sama membacakan Parita Namaskara Gatha. Mari dengan bersikap anjali. Terpujilah Buddha, terpujilah Dharma, terpujilah Sangha. Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagavata dhammo dhammam namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sangham namami. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddhalah pelindungku yang mulia. Tiada perlindungan lain bagiku, Dharmalah pelindungku yang mulia. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanghalah pelindungku yang mulia. Berkat kebenaran pernyataan ini, semoga kita semua berkembang di dalam ajaran Buddha. Sabesata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, untuk minggu lalu kita kan sudah membahas mengenai agama-agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia. Nah, untuk minggu ini yang akan kita bahas adalah keunikan agama Buddha itu sendiri. Silakan anak-anak lihat buku cetak halaman 83 sampai 84. Yang akan kita bahas adalah poin 1 dan poin kedua. Oke? Nah, untuk tujuan pembelajaran itu sendiri adalah supaya siswa dapat mengetahui bahwa agama Buddha itu pada prinsipnya adalah agama yang mengajarkan relaksasi, kemudian tidak ada paksaan dalam ajarannya sendiri. Oke ya.
Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, silakan lihat buku cetaknya. Kita akan mulai membahas apa yang tertuang di dalam buku cetak tersebut. Oke? Baik, anak-anak, kita akan mulai penjelasannya. Jadi saya akan memulai dari poin utama, namanya adalah keunikan agama Buddha. Nah, kita tahu bahwasanya agama Buddha dikenal di seluruh dunia dari berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari yang masyarakatnya mungkin primitif, sampai masyarakat yang modern, ataupun masyarakat yang berpendidikan, baik itu pendidikannya rendah, ataupun sampai yang tinggi, katakanlah intelektual. Jadi, di dunia, agama Buddha itu dikenal sangat unik. Alasannya sederhana. Yang pertama, mungkin kita mengetahui bahwasanya agama Buddha itu tidak pernah membedakan kelas. Kalau di zaman Sang Buddha dulu, mungkin namanya adalah kasta. Jadi, Sang Buddha sendiri itu tidak pernah membedakan siswa-siswanya, mau siswanya itu dari tingkatan rendah, katakanlah kasta terendah, ataupun kasta yang tertinggi, misalnya dari golongan kerajaan. Jadi agama Buddha yang unik seperti ini sangat dikenal di lapisan masyarakat dari berbagai dunia. Kita tahu semua tentang itu. Nah, berikutnya ada yang membahas mengenai agama Buddha adalah agama damai dengan ajaran welas asih yang universal. Kita bisa lihat ini di buku cetak halaman 83. Di sana menjelaskan bahwa Buddha mengajarkan kita, berarti semua siswa-siswanya, untuk senantiasa memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk yang di dalamnya ada manusia, hewan, dan lain-lain tanpa kecuali. Nah, maksud dari lain-lain ini adalah makhluk-makhluk yang mungkin dengan mata biasa itu tidak nampak. Saya tidak perlu mempertegas statement ini, kamu mungkin lebih paham maksud dari yang tidak nampak. Dengan demikian, maka Sang Buddha mengajarkan kita untuk selalu menghindari yang namanya kekerasan. Jadi kalau kita lihat di dunia zaman saat ini, banyak sekali yang mungkin karena hal-hal sepele, hal-hal sederhana itu sampai menyebabkan keributan, ya, perkelahian, bahkan mungkin ya semacamnya kalau untuk kalangan pelajar itu tawuran. Serasa untuk hal seperti ini perlu dihindari, karena Sang Buddha tidak mengajarkan kita untuk memancarkan yang namanya kebencian ataupun kekerasan. Perlu digarisbawahi ya, cukup jelas ya. Nah, untuk berikutnya dikatakan bahwa seseorang yang telah membuang pikiran kotor untuk menaklukkan orang lain dan makhluk lain akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita jika sudah membuang pikiran kotor untuk menaklukkan orang lain, maka makhluk lain tersebut juga akan merasakan kedamaian. Jadi kalau kita senantiasa memancarkan cinta kasih, selalu senantiasa memancarkan cinta kasih kepada ya, baik itu teman, saudara, ya, tetangga ataupun keluarga, pastilah sekeliling kita akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Sehingga yang tadi dimaksud di awal seperti perkelahian itu bisa kita hindari. Nah, jelas ya. Nah, kemudian dijelaskan juga bahwa
Seseorang yang menaklukkan ribuan orang dalam peperangan bukanlah penakluk sejati. Tetapi dia yang menaklukkan diri sendiri adalah penakluk gemilang. Jadi kalau kita berhasil membuat orang lain semuanya di sekeliling kita itu takut sama kita, kita bukan dikatakan penakluk sejati. Tetapi ketika kita bisa menaklukkan diri kita sendiri, kita bisa membuat diri kita sendiri itu sanggup memancarkan cinta kasih, maka dengan sendirinya lingkungan akan mengikuti. Mungkin bisa anak-anak diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Seandainya anak-anak punya rasa cinta kasih, coba ditebarkan di sekeliling anak-anak, apakah di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Lihat perbedaan terhadap kawan-kawan. Kalau kawan-kawan merasa ada perubahan, berarti kamu sedikit jauh lebih berhasil. Tidak usah takut. Silakan dilanjutkan. Oke? Baik, kita ke poin berikutnya. Silakan buka halaman 84. Di sana ada poin kedua, dijelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam ajaran Buddha. Artinya apa? Kita lihat bawahnya. Buddha tidak pernah memaksa seorang pun untuk mempercayai ajarannya. Semuanya adalah pilihan sendiri. Sangat jelas disebutkan di sini bahwa Buddha itu nggak mau memaksa siapapun untuk percaya ajarannya. Silakan pilih sendiri. Ya. Namanya adalah ehipassiko. Mungkin anak-anak bisa lihat di penjelasan buku. Ehipassiko adalah kamu lihat, kamu datang, dan kamu buktikan terhadap kebenaran Dhamma. Kemudian Buddha juga mengatakan, jangan percaya apa yang kukatakan kepadamu. Kajilah dengan kebijaksanaanmu sendiri secara cermat dan teliti apa yang kukatakan. Artinya bahwa Buddha tidak menyuruh kamu untuk percaya ajarannya. Begitu Buddha menjelaskan sesuatu, begitu Buddha mengajarkan sesuatu, lihat, kaji dengan kebijaksanaanmu. Apakah memang betul yang beliau ajarkan? Kalau betul, silakan kamu ikuti, silakan kamu terapkan, silakan kamu praktekkan. Jika kamu merasa tidak betul, silakan boleh kamu tidak usah mengikuti. Makanya Buddha mengatakan tidak ada paksaan dalam ajaran Buddha. Semua adalah pilihan sendiri. Silakan pilih. Kalau merasa apa yang diajarkan betul, silakan terapkan. Sama, ketika kamu merasa apa yang diajarkan oleh guru agama itu ada sesuatu yang betul, silakan terapkan dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kamu merasa ada yang salah, silakan tidak usah mengikuti. Kaji dengan kebijaksanaanmu. Cukup jelas? Cukup paham? Baik. Lihat kan tadi penjelasan yang sederhana. Nah, untuk kesimpulannya ternyata adalah agama Buddha itu adalah agama yang cinta damai, ataupun agama yang mengajarkan welas asih kepada semua umatnya. Dan di dalam ajaran agama Buddha itu tidak ada unsur paksaan sedikit pun. Jadi kalau memang kita berniat, kita tinggal datang, kita lihat. Ya, kalau memang tidak cocok, ya silakan tinggalkan. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, untuk minggu yang akan datang, kita akan membahas mengenai keunikan agama Buddha, terutama di poin ketiga sampai poin ke-5. Jelas ya? Untuk tugas itu sudah dilampirkan, seharap dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Oke? Baiklah, marilah kita mengakhiri pelajaran agama Buddha ini
dengan menyanyikan lagu Bodhicitta. Ya, bersama-sama kita beranjali untuk menyanyikan lagu tersebut. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.